bahas tentang God's calling. Apa sih panggilan Tuhan yang paling dahsyat di dalam kehidupan kita, teman-teman? Ada gak yang mau singkat aja 1-2 orang? Ada yang mau speak up? Apa sih panggilan Tuhan yang terdahsyat, yang baik di dalam kehidupan kita? Kan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya? Sudah tahu panggilan Tuhan kemana? Ingat ya teman-teman, panggilan Tuhan, bukan dipanggil Tuhan. Nanti mati teman-teman kita ya. Kalau kita dipanggil duluan kita mati. Tapi panggilan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada yang punya talenta yang sama dengan saya? Oh, melayani sesama, betul banget. Melayani sesama. Ada yang punya pelayanan kayak saya? Seorang Kak Tom Lewi, wah dahsyat. Ada lagi yang pemusik ya. Saya juga melihat kayaknya banyak di antara kita yang pemusik nih, yang cowok-cowok apalagi. Itu menurut teman-teman dan saya itu adalah sebuah panggilan. Benar banget teman-teman, itu panggilan. Dan kita membuka ayatnya di Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Saya pakai PPT teman-teman, bisa dibantu Bro Samuel. Karena saya pakai terjemahan Alkitab mudah dimengerti. Kisah Para Rasul 13 ayat 16 dalam terjemahan Alkitab mudah dimengerti bilang seperti ini. Daud melakukan kehendak Allah pada masa hidupnya, kemudian ia meninggal dan dikuburkan bersama nenek moyangnya, dan tubuhnya binasa dalam kuburan. Teman-teman, apa sih dari cerita ini dari seorang Daud? Nah, panggilan Tuhan itu tidak pernah lepas daripada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi God's will yang ada di dalam kehidupan kita otomatis akan sinkron dengan God's calling yang ada dalam kehidupan kita. Nah, ini sangat benar-benar luar biasa banget teman-teman. Kemarin saya benar-benar juga bawa firman Tuhan tentang God's will, tentang kehendak Allah di youth lain, teman-teman. Dan hari ini di komunitas ini saya bahas tentang God's calling. Nah, ini suatu dua kesamaan yang saling berhubungan. Karena ketika Tuhan sudah panggil kita, otomatis kehendak Allah terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Daud melakukan kehendak Allah pada masa hidupnya, Alkitab bilang. Pada masa hidupnya. Jadi selama masa hidupnya, Daud selalu melakukan kehendak Allah. Kemudian ia meninggal dan dikuburkan bersama nenek moyangnya, firman Tuhan bilang. Dan tubuhnya binasa di dalam kuburan. Artinya apa? Selama Daud hidup, dia melakukan kehendak Allah dan dia mengerti benar setiap panggilan Allah, rencana Allah yang tinggal tetap dalam kehidupannya. Nah, perbedaannya gini teman-teman. Bukan berarti Daud manusia yang gak berdosa, bukan berarti Daud orang yang gak pernah salah. Daud orang yang pernah salah, bahkan Daud orang yang pernah berdosa, teman-teman. Bahkan Alkitab mencatat ketika dia berdosa, dia sudah minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni gak? Ampuni. Tapi konsekuensinya apa? Keturunannya tidak pernah lepas dari pedang dan darah. Jadi saling bunuh-bunuhan, entah mantunya bunuh iparnya, entah cucunya bunuh kakeknya, dan lain sebagainya, teman-teman. Tapi konsekuensinya tetap ada. Tapi Alkitab mencatat bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Otomatis Kisah Para Rasul mencatat bahwa Daud selama masa hidupnya dia melakukan kehendak Allah. Artinya dia mengerti panggilan yang Tuhan taruh di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu dia berguna ketika dia hidup, dan ketika dia mati dikuburkan, tubuhnya binasa bersama dengan kuburannya, teman-teman. Artinya dia sudah melakukan kehendak Allah. Nah, Alkitab Kisah Para Rasul ini mencatat bahwa di akhir kehidupan kita seharusnya nanti yang tertulis di batu nisan kita, yang tertulis di benak teman-teman kita, keluarga kita, seharusnya orang ini dahsyat banget memberkati kehidupan kita. Orang ini harusnya sangat sudah memperlengkapi, bahkan jadi berkat melalui pekerjaan, kuliah, dan pelayanannya. Harusnya itu yang tertulis di akhir kehidupan kita, sama seperti Daud, teman-teman. Bukan berarti kita nggak pernah salah, bukan berarti kita nggak pernah berdosa, tapi sudah seharusnya anak-anak Tuhan yang mengerti kehendak Allah dan panggilan Allah, harusnya ketika kita meninggalkan dunia ini, harusnya yang ada adalah nama baik di dalam kehidupan kita, sama seperti Daud. Teman-teman, sama seperti Daud.
Ayat selanjutnya di dalam Roma 8 ayat 28, next slide, bilang seperti ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Kita tahu kalau misalnya dalam terjemahan barunya bilang kita tahu sekarang. Kenapa bilang sekarang dalam Roma 8 ayat 28? Karena dulu kita nggak mengerti. Karena dulu kita sering melakukan dosa. Karena dulu kita mengerti apa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak mengerti, teman-teman. Makanya Roma bilang kita tahu sekarang karena kita sekarang mengerti nih. Bahwa hidup kita seharusnya hanya untuk memuliakan siapa? Memuliakan Tuhan, teman-teman. Kita dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan, bukan tujuanku, tapi tujuanmu yang terjadi di dalam kehidupanku. Tujuan hidup kita nggak pernah bisa dipisahkan dari panggilan Tuhan. Karena untuk mengenal tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus lebih dulu mengenal panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti Roma ini bilang seperti ini. Untuk kita mengerti apa tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita, seharusnya kita lebih dulu mengenal panggilan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, khususnya kita yang percaya sama Tuhan Yesus, teman-teman. Kita harus mengerti kemana kita mau dibawa sama Tuhan. Apa yang kita punya, apa yang Tuhan taruh di tangan kita untuk kita bisa mengerti panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, teman-teman. Jadi perlu kita sadari sebagai anak muda bahwa beragama Kristen dan setiap hari ke gereja, bahkan setiap minggu kita pelayanan, belum tentu kita mengerti panggilan Tuhan sebenarnya. Belum tentu, dan tidak menjamin kita mengerti panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Panggilan Tuhan bukan soal kita harus jadi pendeta, teman-teman. Bukan soal kita harus jadi worship leader. Bukan cuma sekedar kita harus jadi pemusik atau kita melayani di gereja. Bukan. Atau cuma sekedar full timer. Oh, karena Tuhan panggil saya untuk melayani, oke, aku mau ke gereja, aku mau melayani jadi full timer. Seringkali kita salah mengartikan paradigma. Kadang-kadang kita nggak mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, akhirnya kita lari ke gereja dan kita mau jadi full timer. Padahal untuk melayani Tuhan, kita semua itu harus full timer. Full timer bukan soal ngomongin dia sekretariat gereja, dia hidup di dalam gereja, oleh gereja, dan lain sebagainya. Tapi kita semua adalah full timer yang harus kita percayai, teman-teman. Kita nggak bisa melayani Tuhan, kita nggak bisa menyembah Tuhan dengan part time. Tapi kita seharusnya kita menyembah Tuhan dan melayani Tuhan harusnya secara full time, teman-teman. Ini yang kadang-kadang sebagai orang Kristen, teman-teman, kita anti mendengar hal-hal yang seperti ini, teman-teman. Jadi untuk kita mengerti panggilan Tuhan kayaknya kita harus pelayanan deh. Enggak juga ternyata. Karena panggilan bukan hanya bertumpu oleh apa yang kita kerjakan saja. Artinya kalau panggilan saya sebagai worship leader, teman-teman, suatu saat ketika tiba-tiba amit-amit saya tabrakan, pita suara saya pecah, masuk kaca dan lain sebagainya, saya nggak bisa lagi berbicara, saya nggak bisa lagi ngomong, bahkan saya nggak bisa lagi nyanyi, teman-teman, di gereja. Apakah panggilan Tuhan hilang begitu saja dalam kehidupan saya? Kan enggak juga ya, teman-teman. Berarti seharusnya panggilan itu bukan hanya tertumpu atau bertumpu sama apa yang kita kerjakan saja sebenarnya. Jadi, apa yang harusnya bisa kita sadari bahwa Tuhan benar-benar panggil hidup saya di dalam ini, di dalam bidang ini, dan lain sebagainya. Apa? Yang memanggil siapa dulu yang kita harus tahu. Yang memanggil Tuhan. Dan untuk apa kita dipanggil? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah dasar yang harus tahu dulu. Siapa yang panggil kita? Kalau kita mengerti Tuhan yang panggil Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita ada di komunitas, ketika ada di pekerjaan, atau kita ada di sekolah kita, di kampus kita, hidup kita memuliakan nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau, lebih daripada engkau cuma bisa WL, engkau dahsyat WL di mimbar, engkau dahsyat main musik
Wah, main kuncinya, partiturnya, segala macam engkau hafal di luar kepala, sampai akhirnya nggak ada yang nyangkut di kepala, teman-teman. Nggak hanya itu yang Tuhan mau. Tapi yang Tuhan mau, teman-teman, bukan hanya cuma sekedar itu, tapi yang Tuhan mau, hidup kita, melalui hidup kita, banyak orang merasakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan kita mau mencari tujuan atau panggilan kita, namun sebaliknya tujuan dan panggilan kita yang sudah dulu menemukan kehidupan kita melalui siapa? Melalui Tuhan. Bukan kita yang mencari sebenarnya, tapi Tuhan dulu yang sudah menemukan kita untuk menerima, untuk memberi panggilan Tuhan. Itulah yang harus penting kita sadari. Kita tak harus tahu siapa yang memanggil kita, untuk apa kita dipanggil Tuhan. Kadang-kadang teman-teman kita menyepelekan talenta yang kita punya. Benar ya? Kadang-kadang kita menyepelekan. Contohnya, bukan berarti, karena kita bisa nyanyi, terus kita maunya di panggung-panggung yang besar. Enggak, bukan seperti itu. Tapi kadang-kadang kita menyepelekan gini, oke, gua yang WL. Siapa nih pemusiknya? Itu kayaknya nggak ngerti kunci. Itu kayaknya latihannya terlalu lama, dan lain sebagainya. Saya pernah mengalami seperti itu, teman-teman. Kita jadi sombong sama apa yang kita punya. Gua kan kalau nggak ada gua nggak rame nih komunitas. Kalau nggak ada gua, kayaknya kakak itu kayaknya nggak mau datang nih. Kalau misal nggak ada gua, adik itu yang cantik, yang imut-imut itu kayaknya juga nggak mau datang nih. Kadang-kadang kita jadi sombong sama apa yang kita punya dalam kehidupan kita. Ini yang jadi salah sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak muda. Kadang-kadang ego kita yang main, teman-teman. Kadang-kadang ego kita yang menguatkan, akhirnya apa yang kita punya ini seharusnya inilah yang menjadi bagian kehidupan kita. Ini yang jadi salah, teman-teman. Nah, saya mau kasih tahu ada riset atau penelitian dari Australian Index bilang seperti ini. Studi ini menemukan adanya 3 indikator sederhana yang bisa membahagiakan kehidupan atau yang manusia sering kali cari di dalam kehidupannya, teman-teman. Yang pertama, studi ini mengatakan yang pertama, yang dikejar sama manusia itu relationship atau hubungan. Yang kedua, yang studi ini mengatakan yang dikejar sama manusia itu, yang kedua makna dan tujuan hidup. Yang ketiga, security atau rasa aman, terutama dalam keuangan. Ini yang seringkali seperti itu. Dan ini benar adanya, teman-teman. Karena studi ini, riset ini digambarkan oleh Australian Index sebagai segitiga emas, dan 3 hal ini yang paling penting manusia pengen dapatkan, yaitu relationship atau hubungan, makna dan tujuan hidup, security atau rasa aman, terutama dalam keuangan. Artinya apa? Kalau security dalam keuangan, kita harus bekerja supaya kita kaya, kita jangan sampai miskin. Dalam hubungan atau relationship, artinya apa? Kita harus punya hubungan yang baik, harus punya koneksi yang baik, supaya apa? Supaya hidup kita naik level, supaya kita dipandang orang, supaya kita dihargai atau dilihat orang. Ataupun kalau misal hubungan juga, kita mau punya pacar yang ganteng, yang cantik. Kita mau punya pacar yang pinter, yang bisa support kita dan lain sebagainya. Ini tentang hubungan, makna dan tujuan hidup. Makna dan tujuan hidup, kita mau masa depan kita itu sudah enak, sudah bisa kita nikmati bersama orang-orang yang baik di sekeliling kita. Ini yang manusia seringkali cari. Nah, sebenarnya dalam Alkitab dan riset yang yang dunia gambarkan di dalam indeks ini, teman-teman, itu sebenarnya di dalam Alkitab sinkron. Tapi bedanya apa? Yang membedakan adalah kasihnya, yang membedakan itu maknanya, dan yang membedakan itu tujuannya. Dunia itu seringkali menggambarkan riset ini, semua itu berhubungan tentang diri sendiri, teman-teman, untuk membahagiakan diri sendiri. Tapi yang Alkitab gambarkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita membuka ayatnya di next slide, 1 Korintus 1 ayat 9. Bilang seperti ini, Allah itu setia, dialah yang telah memanggil kamu untuk mendapat bagian dalam hidup bersama dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bisa lihat dari kata yang pertama, Allah itu setia. Ini menggambarkan rasa aman yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, security yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Dialah yang telah memanggil kamu
untuk mendapatkan bagian. Dia panggil kamu, ini menggambarkan tentang hubungan antara Tuhan, antara Bapa dan anak. Jarang sekali, atau bahkan tidak pernah, ada Bapak yang gak pernah panggil anaknya. Nah, dalam Korintus ini mengajarkan bahwa Tuhan itu panggil kita. Bukan kita dulu yang cari Tuhan, tapi Tuhan dulu yang pilih hidup kita. Tuhan dulu yang panggil hidup kita. Untuk apa? Tuhan janjikan kita dapat bagian hidup bersama dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita dapat makna, bahkan tujuan hidup, bahkan masa depan yang baik di dalam Kristus Yesus. Sebenarnya Alkitab sudah mengajarkan ini di dalam Alkitab sendiri. Jadi penelitian yang dunia bikin benar, tapi maknanya yang ternyata berbeda, teman-teman. Yang manusia sering cari hanya untuk kepentingan atau kepuasan diri sendiri. Tapi yang Alkitab ajarkan bahwa Allah yang terlebih dulu mengasihi dan memanggil kehidupan kita. Dia mau kita punya masa depan yang dahsyat. Terkadang begitu banyak dari kita lebih tertarik menemukan kekuatan atau skill untuk kepentingan kita pribadi, teman-teman. Kita mau belajar komputer sama Koko Samuel misalnya yang jago banget, misalnya IT-nya, kita mau belajar sama dia. Yang kita cari apa? Biar gue pinter nih, kok ajarin gue kok. Kalau gue pinter, gue bisa kerja di perusahaan IT yang terkenal. Gue bisa dapat gaji yang hebat. Atau misalnya siapa yang jago main keyboard? Gue mau diajarin sama kakak itu tuh yang jago main keyboard. Supaya apa? Supaya gue bisa pelayanan orang lihat gue dan akhirnya gue terkenal. Gue famous di gereja. Gue famous di panggung. Kenapa? Karena gue bisa main keyboard. Cewek-cewek suka sama gue. Seringkali yang kita cari itu, teman-teman. Kita nggak mengerti bahwa kekuatan atau skill yang kita dapat itu semua dari Tuhan, untuk Tuhan, dan hanya untuk Tuhan. Jadi menjawab panggilan Yesus bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan kita, teman-teman. Bukan berarti kita meninggalkan apa yang kita butuhkan atau apa yang kita mau dalam kehidupan kita. Termasuk dalam skill tadi. Jadi menjawab panggilan Kristus seharusnya bukan berarti kita meninggalkan passion kita. Kadang-kadang kita juga terkungkung sama pemikiran gini, oh kalau misalnya Tuhan panggil saya, berarti saya harus jadi pendeta. Oh, kalau Tuhan panggil saya, berarti saya harus jadi worship leader, jadi singer, atau bahkan jadi pemusik di gereja. Kadang-kadang kita salah mengerti, kita gagal memahami bahwa sebenarnya bukan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukan itu yang Tuhan cari. Tapi seperti yang tadi saya bilang, melalui hidup kita, ada perwakilan Kristus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang diberkati ketika mengenal kita, teman-teman. Next slide bilang seperti ini dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Karena Allah sudah menyelamatkan kita, lalu memanggil kita untuk hidup sebagai umat yang dikuduskannya, semuanya itu bukan terjadi karena perbuatan kita, Alkitab bilang, hanya oleh karena kehendaknya lah yang melalui kebaikan hatinya saja kita diselamatkan dan dipanggil. Tanda seru, firman Tuhan bilang, dan kebaikan hatinya itu sudah direncanakan sebelum permukaan zaman dan diberikan kepada kita karena kita dipersatukan dengan Yesus Kristus, teman-teman. Jadi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Tuhan yang memanggil kita untuk kita dikuduskan, semuanya itu terjadi bukan karena perbuatan kita, bukan karena apa yang kita punya, bukan karena hebatnya kita pinter main musik, kita pinter punya suara bagus, atau kita pinter punya skill apapun, hanya oleh karena kehendaknya Tuhan dan melalui kebaikan hati Tuhan saja yang diselamatkan dan dipanggil yang Tuhan jelaskan di situ, teman-teman. Jadi sebenarnya karena kebaikan hati Tuhan, Tuhan kasih talenta dalam kehidupan kita. Saya sering banget ketemu sama teman-teman youth saya yang lama, teman-teman. Dulu ketika saya juga masih youth dan sampai sekarang mungkin juga saya masih youth, teman-teman ya. Jadi saya ketemu sama teman-teman youth saya, seringkali kita mengecilkan kapasitas yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kalau kita di gereja atau kita di dalam komunitas, seringkali kita gini, teman-teman. Disuruh WL, aduh kayaknya enggak deh. Kayaknya bukan passion saya di situ, Kak.
Kayaknya kasih aja orang itu, disuruh main musik, aduh kayaknya enggak deh. Kayaknya bukan saya talenta di situ, kayaknya kakak itu aja yang di situ harusnya. Seringkali kita mengecilkan kapasitas yang ada dalam kehidupan kita, teman-teman. Seringkali kita mengecilkan apa yang Tuhan mau taruh di dalam kehidupan kita. Atau bahkan sebenarnya kita sudah dikodein Tuhan, kesitulah Tuhan mau panggil kita, teman-teman. Seringkali kita seperti itu. Seringkali kita menyimpang dari apa yang sudah Tuhan mau rencanakan dalam kehidupan kita. Sampai suatu saat di ujung kehidupan kita, kita baru tahu, oh ternyata Tuhan mau bawa kita ke sini. Oh ternyata yang Tuhan mau tuh kita ada di sini. Seringkali kita menyepelekan hal-hal seperti itu, teman-teman. Saya juga orang yang pernah gagal, teman-teman. Saya orang yang pernah gagal. Kalau misalnya Bro Samuel juga tahu dulu kita satu sekolah, mungkin walaupun saya juga dulu senior, kakak kelasnya dia, teman-teman. Tapi mungkin dia juga tahu bahwa saya hobi banget main futsal, teman-teman. Saya hobi banget main futsal waktu SMA. Bahkan saya juga ikut ini ya, ikut apa sih, lomba-lomba di Jakarta antar sekolah sampai di Coca-Cola Cup di angkatan saya, teman-teman. Angkatan saya di budaya itu, di Santo Agustinus itu nggak pernah namanya juara futsal, teman-teman. Tapi angkatan saya bisa bawa piala berkali-kali, terutama di dalam Coca-Cola Cup. Coca-Cola Cup itu kejuaraan ya lumayan untuk antar SMA dan Pocari Sweat waktu itu. Jadi saya dan 3 orang teman saya dipilih untuk menjadi apa ya? Menjadi tim All Star namanya. Mewakili Jakarta dan main di Singapura waktu itu. Jadi waktu itu sudah dari sekolah saya sudah ada 3 orang, dan ketika sampai di panggung yang besar, di kompetisi yang besar yang mungkin skalanya nasional atau bahkan internasional, saya kecil hati pada saat itu, teman-teman. Padahal saya hobi banget main futsal. Padahal saya suka banget main futsal, teman-teman. Tapi ketika ada di panggung yang besar, di nasional, skalanya nasional, saya jiper duluan. Saya akhirnya, wah ini kayaknya lawannya bakal susah-susah nih. Aduh, kayaknya daripada gue main salah, gue main juga akhirnya juga kalah juga, lebih baik gue cadangan aja deh, biar aja teman gue dulu yang main. Seringkali mengecilkan kapasitas kita. Bahkan setelah lulus dari SMA, waktu itu saya juga sempat dapat beasiswa tadinya yang akan dikasih sama IKJ pada saat itu, tapi saya tolak, teman-teman. Kenapa? Karena aduh kayaknya bukan di situ talenta gue. Kayaknya enggak deh. Padahal saya senang main futsal. Dan akhirnya dikasih sama teman saya yang benar-benar tidak apa ya, main futsal juga jarang, dan dia juga biasa aja, dia nggak kepilih tim inti dan lain sebagainya. Dan sekarang akhirnya dia sekarang jadi timnas futsal Indonesia, teman-teman, sampai sekarang. Dan sekarang saya baru mikir, oh coba kalau waktu itu beasiswanya nggak gue kasih sama dia, gue yang ada di situ, gue yang ada di panggung nasional, gue yang ada di situ dan lain sebagainya. Nah seringkali ini, teman-teman, bukan karena kita nggak bisa, bukan karena kita nggak ngerti, tapi kita seringkali gagal paham sama apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap kehendak Tuhan yang mau Tuhan taruh di dalam setiap rencana kehidupan kita. Dalam pelayanan pun sama. Kita seringkali ngelihat kagum sama orang apa yang bisa WL dengan suara bagus. Wah, keren banget ya, tapi gue nggak punya talenta seperti itu. Seringkali kita mengecilkan kapasitas yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Seharusnya ketika kita melihat ada sesuatu yang baik, kita adopsi dan kita dalami dalam kehidupan kita, dan kita bisa jadi berkat dalam kehidupan kita, teman-teman. Saya mau kasih satu kesaksian lagi, teman-teman. Akhirnya ketika saya nyampe di dalam pelayanan, teman-teman, saya melihat ada salah satu influence worship leader saya yang saya kagumi sampai sehari ini, teman-teman. Namanya kalau teman-teman tahu, Koko Sidney Mohede. Sidney Mohede itu salah satu pencipta lagu, salah satu worship leader yang dahsyat yang Tuhan pakai di Indonesia bahkan di dunia. Sudah banyak yang kenal, teman-teman. Saya senang banget ketika saya benar-benar bertobat mula-mula setelah lulus dari SMA, dan akhirnya saya ngelihat dia keren banget nih orang ya, bisa lead worship kayak gitu, bisa kuat banget penyembahannya dan lain sebagainya. Saya seneng. Nah, karena saya sudah kehilangan kesempatan saya untuk jadi futsal waktu itu, atlet futsal, akhirnya apa yang saya suka dari situ saya adopsi, teman-teman. Walaupun
saya cuma ngelihat dia di panggung dan saya ada di bawah, atau bahkan di internet doang, di YouTube dan lain sebagainya, saya adopsi teman-teman. Akhirnya, wah, gue pasti bisa jadi seperti itu. Gue pasti bisa, setidaknya Tuhan pasti bawa gue level up untuk jadi worship leader. Dan nggak sombong teman-teman, akhirnya sampai sekarang saya dipercaya banyak hal, terutama dalam worship leader di Jakarta Timur, di dalam Sinode GBI. Bukan karena kuat dan gagah saya, balik lagi, tapi itu semua karena sebetulnya kehendak yang Tuhan mau taruh dalam kehidupan kita, panggilan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Akhirnya saya punya band worship teman-teman, itu gabungan denominasi gereja di Jakarta, seluruh Jakarta. Dan saya tidak menyangka saya bisa ketemu dengan orang-orang, teman-teman saya yang sekarang satu band worship sama saya. Itu orang-orang dahsyat yang Tuhan pakai di gereja-gereja besar, di Grow Center, di Outbox, terus di Glow dan lain sebagainya. Itu satu tim dengan saya semua. Dan yang saya tidak benar-benar saya tidak pikirkan, yang saya tidak benar-benar berharap dan lain sebagainya. Band saya di One Worship, teman-teman, nama band saya One Worship, dan saya dimentor oleh Sidney Mohede waktu itu. Band saya dimentor oleh Sidney Mohede dan Sari Simorangkir. Dan itu sebuah sesuatu yang benar-benar saya nggak berharap banget sampai ke situ. Tapi ternyata kalau kita nggak mengecilkan kapasitas yang Tuhan pakai dalam kehidupan kita, panggilan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, akhirnya kita bisa sampai di suatu titik, ini loh harusnya yang Tuhan mau, ini loh yang Tuhan rencanakan supaya nanti lu bisa seperti ini. Gitu teman-teman. Jadi ketika Tuhan memberikan seperti itu, kita tahu dan kita nggak jadi sombong pada saat itu. Kenapa? Karena kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sampai akhirnya kita mendapatkannya dan kita tidak menjadi sombong. Kalau teman-teman hari ini mendapatkan hal yang besar dan teman-teman masih sombong, teman-teman coba cek hati kita. Apakah benar Tuhan panggil teman-teman di situ atau enggak? Cuman sekedar gaya-gayaan atau enggak suatu kebanggaan dalam kehidupan kita doang, teman-teman. Slide saya bilang seperti ini di selanjutnya. Charles Spurgeon bilang seperti ini. Next slide, Bro Samuel. Charles Spurgeon bilang seperti ini. When your will becomes God's will, you will have your will, teman-teman. Jadi artinya apa? Kehendak Tuhan menyatu dengan kehendak kita, Tuhan akan memberikan apa yang kita kehendaki. Jadi kalau misalnya kita mengerti kehendak Tuhan dan menyatu sama kehendak kita, Tuhan akan memberikan apa yang kita kehendaki, teman-teman. Jadi kita nggak jadi orang yang sombong ketika kita mendapatkan sesuatu yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Banyak kita berpikir kalau ikut Tuhan, aku nggak leluasa nih hidup, jadinya terkungkung, hidup jadi kaku, kalau nggak ke gereja nanti diomongin orang dan lain sebagainya. Enggak, teman-teman. Bahkan dalam Matius 4 ayat 19, Yesus bilang, ikut aku dan engkau akan kujadikan penjala pada saat itu. Coba next slide, bro. Matius 4 ayat 19 bilang seperti ini. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Artinya apa? Sebenarnya ketika Yesus panggil, hidup kita tuh nggak terkungkung. Bahkan Yesus janjikan akan kujadikan. Yesus nggak bilang engkau akan menjadi, tapi Yesus bilang akan kujadikan penjala manusia. Artinya apa? Kita menjadi orang-orang yang menyenangkan bagi sekeliling kita. Kita menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita, teman-teman. Dan itu yang Yesus janjikan sebenarnya di dalam kehidupan kita. Itu yang Yesus panggil di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mendapatkan apa yang baik di dalam kehidupan kita, biar kita yang semakin berkurang dan Yesuslah yang semakin bertambah dalam kehidupan kita, teman-teman. Karena sukses yang dunia tawarkan itu sangat berbeda dengan apa yang firman Tuhan katakan. Raja Salomo memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah, teman-teman. Dan dalam Pengkhotbah 1 ayat 14 bilang seperti ini, next slide. Ini perkataan Raja Salomo bilang seperti ini, teman-teman. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan seperti usaha menjaring angin. Ini Raja Salomo bilang, dia yang sudah berlimpah-limpah hikmat dan kekayaan, tetapi ketika dia tahu panggilan yang melekat di dalam kehidupannya, dia nggak jadi sombong, teman-teman. Bahkan dia bilang segala
sesuatu itu jadi sia-sia, seperti usaha menjaring angin. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia punya ini dari Tuhan dan untuk Tuhan, teman-teman. Jadi sebenarnya inilah yang harus kita sadari sama panggilan Tuhan. Karena nggak ada untungnya bagi kita untuk kita bisa jadi sombong sama talenta yang kita punya, sama kemampuan yang kita punya. Kita pinter di kampus, kita pinter di sekolah, bahkan kita pinter punya talenta main musik atau worship leader atau firman Tuhan dan lain sebagainya. Itu enggak yang dicari Tuhan. Tapi kalau misalnya kita tepat menemukan panggilan Tuhan, kita nggak jadi orang yang sombong, bahkan kita menjadi orang yang memberkati bagi sekeliling kita. Jadi apa yang kau lepaskan sebenarnya itulah yang harusnya kita dapatkan. Kadang-kadang susah loh teman-teman, ngelepasin rasa sombong itu dalam diri kita tuh susah. Kalau kita sudah ada di panggung yang beda, kita udah ada di level yang beda, kadang-kadang susah untuk kita melepaskan rasa sombong dalam kehidupan kita, apalagi anak muda. Sama, saya juga anak muda teman-teman. Kadang-kadang susah. Kadang-kadang ini kita hidup masih di dalam daging. Ketika kita dipuji orang dikit, karena kita punya sesuatu, karena kita punya talenta yang baik, kadang-kadang kita jadi sombong. Susah teman-teman. Tapi firman Tuhan katakan apa? Kalau engkau melepaskan sesuatu, itulah yang engkau akan dapatkan. Artinya apa? Semakin engkau melepaskan kedaginganmu, semakin engkau melepaskan egoismu, semakin engkau melepaskan rasa hakmu, semakin banyaklah yang engkau dapatkan di dalam Tuhan. Karena itulah yang bermakna dalam panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan, teman-teman. Jadi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang Tuhan panggil harusnya ada Tuhan melalui kehidupan kita. Ada Tuhan melalui apapun yang kita kerjakan. Dalam sekolahmu, kalau sekolahlah yang pintar. Jadilah yang terbaik. Jangan malas-malesan, teman-teman. Jadilah anak mahasiswa yang baik. Jangan ikut demo ya, teman-teman. Jadilah orang mahasiswa yang memberkati. Kalau bekerja, jadilah pekerja yang berprestasi. Bukannya pengen gaya-gayaan supaya dilihat bos, enggak. Tapi jadilah pekerja yang bijaksana dan berprestasi. Akhirnya kita menjadi berkat di dunia kerja. Akhirnya kalau kita menjadi berkat, promosi gampang kita raih dalam dunia kerja. Teman-teman. Karena kita nggak capek gunain kapasitas kita untuk menunjukkan siapa kita, tapi Tuhanlah yang akan angkat kita ketika kita mengerti panggilan Tuhan. Tuhanlah yang akan angkat kita untuk mengerti dan kita dapat setiap promosi yang datangnya daripada Tuhan. Jadi yuk sama-sama kita belajar hari ini, malam ini, untuk panggilan Tuhan itu bukan cuma sekedar kita ada di gereja, tapi di dalam kehidupan kita, apalagi kita komunitas, seharusnya komunitas inilah yang menjadi terang dan garam bagi dunia di luar sana. Teman-teman tahu berapa banyak orang-orang yang butuh Tuhan, anak-anak muda yang butuh Tuhan di luar sana. Kalau teman-teman dari 34 orang yang hari ini join di sini, kita mengerti panggilan Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Saya yakin 34 orang ini bisa menjadi impact yang sangat besar bagi anak-anak muda di generasi ini, teman-teman. Bagi anak-anak muda yang mengerti, bahkan yang terhilang di dalam rencana Tuhan. Jadi demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya kita yang mendengarkan diberkati dan boleh menjadi berkat untuk sesama kita. Mari kita bersatu dalam doa, teman-teman. Bapak yang baik, terima kasih kalau hari ini kami mengerti, kami sudah mendengar tentang tujuan daripada panggilan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau hari ini kami sadar, kami tahu kalau kami masih jauh daripada kata yang baik melalui setiap panggilan Tuhan yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami. Kalau kami masih sombong, ampuni kami. Kalau kami mengecilkan kapasitas yang Tuhan mau taruh dalam kehidupan kami, ampuni kami Tuhan. Tapi hari ini kami mau belajar untuk kami menghargai panggilan Tuhan, supaya kami mengerti kehendak dan rencana Tuhan yang dahsyat yang boleh terjadi bagi kami dan bagi masa depan kami. Yang terutama Tuhan, biar hidup kami boleh menjadi berkat baik di keluarga, di kuliah kami, di sekolah kami, maupun di dunia pekerjaan kami, bahkan di komunitas kami, sehingga komunitas kami, orang-orang dunia di luar sana melihat melalui hidup
kami ada nama Tuhan yang dimuliakan. Biar Tuhan yang semakin besar dan kami yang semakin kecil di hadapan Tuhan. Kami nggak mau mencuri kesombongan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kami, tapi biarlah setiap penghormatan, keagungan yang kami punya, biar itu untuk Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini setiap doa dan ucapan syukur kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, bersama-sama kita katakan, amin.